الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah Maghrib rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita bahas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai contoh bagi kita, tauladan bagi kita dalam kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh terdapat contoh tauladan terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita bahas tentang الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah beliau berdakwah secara terang-terangan di tahun ketiga hijrah, maka mulailah datang tantangan, hinaan, bahkan ancaman, bahkan tindakan fisik terhadap pribadi Rasulullah SAW dan juga para sahabat. 3 tahun pertama, maka dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan itu belum menyentuh kepada tentang tentang masalah kekuasaan. Kenapa? Karena ketika dakwah itu secara terang-terangan kemudian orang-orang mulai banyak masuk ke dalam Islam, maka orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin mereka itu khawatir kehilangan kekuasaan mereka. Maka mulailah pada waktu itu mereka melakukan tindakan kekerasan kepada para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak bisa diajak negosiasi, tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk berunding, itu tidak mau. Bukan tidak mau, artinya Rasulullah tidak menerima. Ketika Abu Thalib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa agar beliau berhenti untuk menyampaikan Islam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan berhenti untuk menyampaikan Islam ini. Ya terserah, saya yang
binasa atau mereka yang binasa. Maka kemudian yang melihat tekad yang kuat dari Rasulullah SAW, maka Abu Thalib sebagai paman beliau, maka Abu Thalib mengatakan, ya, silahkan kamu sampaikan apapun yang ingin kamu sampaikan, saya akan mempertahankan kamu sekuat tenaga saya. Walaupun Abu Thalib sendiri beliau tidak beriman. Abu Thalib tidak beriman, tapi dia melindungi Rasulullah SAW dengan segala kekuasaan yang beliau miliki. Karena Abu Thalib adalah pimpinan tertinggi Quraisy, orang yang menggantikan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, maka pimpinan Quraisy itu diambil alih oleh Abu Thalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Maka ya kekuasaan Abu Thalib itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW, tetapi beliau juga tidak hanya bertahan atau tidak hanya mengandalkan kekuasaan dari pamannya. Karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan, ya kalau seandainya paman beliau memang tidak tahu, silahkan. Artinya, ya ketika kaum muslimin kita ini berdakwah, kemudian kita ini dihalangi dengan sesuatu supaya kita berhenti, maka kalau itu memang akan menghentikan dakwah, maka tinggalkan itu. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika paman beliau menyuruh beliau untuk berhenti, ya. Maka Nabi SAW juga yang menyampaikan prinsip beliau bahwa ya, kalau memang paman beliau Abu Thalib itu memang tidak mau lagi membantu beliau, silakan, tidak apa-apa, ya. Karena memang Abu Thalib belum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW ya tetap akan berdakwah, akan tetap menyampaikan Islam ini walaupun beliau hanya sendiri. Nah, ini juga pelajaran penting bahwa kita ini memang tidak ada masalah sebenarnya dengan orang kafir. Kalau mereka ada yang baik, maka kita harus baik juga. Ya, kita dengan orang kafir, kalau mereka baik, maka ya tidak masalah. Tapi kalau mereka ya memerangi kita, kalau mereka menghalangi dakwah kita, ya itulah baru ya nanti ada langkah-langkah berikutnya. Ya, selama mereka ya, tidak memerangi kita, selama mereka tidak menghalangi kita, maka ya kaum muslimin adalah orang yang paling bisa hidup berdamai dengan orang lain. Dan itu dibuktikan dalam sepanjang sejarah kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW ya sudah mencontohkan bagaimana beliau juga ya menggunakan, dalam tanda kutip, beliau juga ya pernah dilindungi oleh orang kafir. Tapi kalau memang orang itu tersebut ya mereka melindungi itu karena mereka ingin kita berhenti dari berdakwah, maka ya sudah selesai. Berarti hubungannya sampai di situ. Artinya tidak boleh ada syarat ketika kaum muslimin itu mereka ditolong oleh orang kafir lalu mereka berhenti untuk berdakwah. Ini bahaya. Seperti ini. Atau kita mengalah dengan syariat kita. Saya bantu kamu, tapi kamu berhenti sholat. Saya bantu kamu, tapi kamu berhenti untuk melaksanakan ya syariat kamu. Maka ini sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam
dalam Islam. Ketika negosiasi antara kaum muslimin, negosiasi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir itu gagal, maka disitulah mereka mulai menggunakan kekuatan mereka, dan sampai hari ini memang cara seperti itu terus. Kalau tidak bisa dengan cara yang lunak, maka pasti akan digunakan dengan cara kekerasan. Sama, negosiasi tidak bisa, Rasulullah SAW diajak untuk berdamai, tidak bisa. Gimana ya Muhammad, kalau kami menyembah Tuhanmu satu hari, kamu menyembah Tuhan kami satu hari, kan ini adil? Tidak boleh begitu. Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak ada kompromi dalam masalah akidah, tidak ada. Maka ya ini perlu dipahami oleh kita bersama, bahwa kaum muslimin itu sebenarnya adalah prinsipnya itu ingin hidup berdamai dengan siapa saja. Maka tapi ketika mereka dihalangi, mereka ditindas, maka kaum muslimin juga harus melakukan perlawanan. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus kamu kecuali adalah rahmat bagi semesta alam. Itu memang harus betul-betul dilihat bagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, bahwa Nabi SAW itu beliau disebut dengan ya Nabiyul Malhamah. Nabiyul Malhamah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW Malhamah itu adalah apa? Peperangan besar. Ya. Malhamah itu berasal dari kata laham. Laham, daging. Malhamah itu daging yang berserakan. Jadi sisi kehidupan Rasulullah SAW, beliau adalah Nabiyul Qattal. Beliau adalah orang yang sangat sering berjihad. Beliau juga disebut Nabiyur Rahmah. Beliau adalah Nabi yang membawa rahmat. Nabiyut Taubah, Nabi yang sangat sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW itu tidak boleh hanya diambil satu-satu oleh kaum muslimin hari ini. Kalau memang kita ingin meneladani beliau, maka teladanilah beliau dalam segala halnya, dalam segala sisi kehidupan Rasulullah SAW, supaya ya keteladanan kita itu ya tidak pincang. Maka ketika selesai Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, maka umumkan bima tu'mar, apa yang kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka sampaikan. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya, ayat ini suatu hari Utbah bin Abi Lahab
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa saya kufur dengan An-Najmi Iza Hawa, surat An-Najm. Karena surah An-Najm itu menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka Utaibah ibn Abi Lahab, Utaibah ini anaknya Abu Lahab. Ini anak dengan bapak sama saja. Anak bapak, ibu kompak untuk melawan Islam. Ini komplotan luar biasa. Bapak, ibu, kemudian anak. Itu kompak melawan Islam. Jadi Utaibah ini, padahal Utaibah ini adalah sepupunya Nabi. Utaibah ini sepupunya Nabi. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Utaibah ini adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Utaibah ini menikah dengan anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama namanya Utbah menikah dengan Ruqayyah, kemudian Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Bayangkan dua anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinikahi oleh dua anaknya Abu Lahab ketika belum Islam. Ketika Nabi SAW belum mendapatkan wahyu. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, maka disitulah Abu Lahab itu merasa tidak suka dengan Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya Abu Lahab adalah termasuk paman Nabi yang paling sayang kepada Nabi SAW. Bahkan Abu Lahab itu ketika Nabi lahir, itu Abu Lahab diberitahu oleh budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Wahai Abu Lahab, keponakan Anda lahir. Maka saking gembiranya Abu Lahab mendengar kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka budak perempuan itu dibebaskan oleh Abu Lahab karena memberitahu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Nabi besar, kemudian Nabi berumah tangga, ya, cinta itu masih ada. Bahkan semakin sayang Abu Lahab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat, sehingga akhirnya anak Nabi dinikahkan dengan anaknya, putranya Abu Lahab. Tapi setelah turun Al-Quran, maka Abu Lahab merasa bahwa dia tidak pantas untuk menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disuruhlah oleh ibunya, oleh istrinya Abu Lahab, ya, yang bernama Arwah bintu Al-Harb, saudarinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu punya saudari perempuan, itu dinikahi oleh Abu Lahab. Jadi ini orang-orang bangsawan menikah. Ya. Abu Lahab orang yang kastanya tinggi, orang yang bangsawan, anaknya Abdul Muttalib, pimpinan Mekah. Kemudian ya Arwah bintul Harb juga ini adalah saudarinya Abu Sufyan, dan Abu Sufyan adalah orang termasuk pimpinan Mekah. Maka menikah, lahirlah Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Kemudian dinikahkan dengan dua putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Tetapi setelah Nabi SAW mengatakan bahwa beliau mendapatkan wahyu, maka Abu Lahab tidak suka, tidak mau mengikuti Nabi SAW. Ya. Inilah kesombongan. Sama dengan kita mungkin kadang-kadang kalau kita punya keponakan, dulu kita yang memandikannya, dulu dia ikut kita, kemudian setelah besar ternyata dia lebih berilmu dibanding kita, kemudian dia mengoreksi kesalahan kita. Pak De, bukan begini Pak De, diajari kita. Kamu dulu saya yang mandiin kamu dulu. Siapa kamu ngajari saya? Timbul rasa sombong kadang-kadang seperti itu kan. Kita diajari oleh anak kecil. Anak baru kemarin ngajari saya, padahal ya, kebenaran itu tidak ada. Kebenaran itu ya harus diterima dari manapun datangnya, kebenaran itu harus kita terima. Kalau memang itu mereka yang diucapkan adalah kebenaran, walaupun dari anak kecil, ya kita harus terima dengan baik. Maka Abu Lahab tidak mau. Masa ya kemarin dia lahir, saya yang membesarkan, saya yang sekarang tiba-tiba Nabi SAW mengatakan bahwa ikutilah saya, kalau tidak kamu masuk neraka, kan begitu istilahnya. Rasulullah SAW pertama kali ya, ketika mengumpulkan orang-orang, langsung Nabi SAW berpidato, ya saya adalah Nabi, kemudian ya ikuti saya, dan saya tidak bisa menjaminkan menyelamatkan kamu dari api neraka. Siapa yang tidak mengikuti saya maka akan masuk neraka. Maka Abu Lahab merasa tersinggung. Baru kemarin, sekarang sudah bisa bicara seperti ini. Sama dengan kita ya diajari oleh keponakan kita, diajari oleh anak kita, kan masa kamu ini kadang-kadang ada rasa sombong yang tidak mau menerima. Maka Utaibah diriwayatkan bahwa dalam kitab-kitab sunnah dan sirah bahwa Utaibah anaknya Abu Lahab mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, saya kufur dengan an-najmi iza hawa, kufur dengan Al-Quran. Dia tidak mengakui Al-Quran. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ilaihi ma auha. Kan begitu. Jadi an-najm itu isinya adalah bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam. Fa auha ilaihi ma auha. Rasulullah mendapatkan wahyu. Kemudian Utaibah ini, banding kurang ajarnya Utaibah ini, kemudian tasallatu alaihi bil azab. Utaibah ini menyakiti Nabi SAW dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Bahkan wasaqqa qamisahu, baju Nabi itu sobek. Bayangkan, mungkin kerahnya ditarik. Ya, itu penghinaan saja. Baju kita tarik seorang sampai sobek. Betapa kita ini merasa terhina. Wasyaqqa qamisahu wa tafala fi wajhi, diludahi. Muka Nabi diludahi oleh Utaibah. Alhamdulillahnya ternyata ludahnya itu tidak mengenai muka Nabi SAW, tapi diludahi, tapi tidak kena. Ketika itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak balas, Nabi tidak balas. Nabi SAW itulah
Kalau kita jangan kita dikata-katain orang ini sakit hati bukan main. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bajunya disobek, dikata-katai, diludahi, Nabi tidak balas. Kenapa? Karena itu masalah pribadi. Yang dihina adalah pribadi beliau. Maka beliau ya tidak membalas. Beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi. Ya Allah, jadikanlah Utaibah ini menjadi mangsa dari salah satu ya anjing di antara anjing-anjing. Nabi doanya kalban, anjing. Ya. Kemudian dalam suatu perjalanan ini sebelum Nabi pindah ke Madinah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, maka doa Nabi ini sudah terbukti. Doa Nabi ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Utaibah ini anaknya Abu Lahab ini, itu dia pergi berdagang ke Syam. Ya. Dia pergi berdagang ke Syam. Kemudian di tengah perjalanan dari Mekah ke Syam itu jauh sekali, 1000 kilo, melewati banyak gurun pasir. Di suatu padang pasir malam hari, ketika mereka tidur, mereka istirahat, maka rombongan dagangnya Utaibah itu, yang di situ ada Abu Lahab, ada bapaknya. Jadi Abu Lahab ada di situ. Maka rombongan itu ketika mereka istirahat malam hari didatangi oleh sekelompok singa. Kemudian Utaibah itu mengatakan, celaka saya, karena dia teringat doanya Nabi. Wailul akhi, huwa wallahi aka'atin, pasti, wallahi, demi Allah. Ini orang kafir wallahi. Ya. Dan mereka tahu Allah. Wallahi akili kama da'a Muhammadun alayya. Jadi Utaibah itu sendiri mengatakan, pasti singa-singa ini akan makan saya, pasti. Demi Allah. Qatalani wa huwa bi Makkah. Muhammad telah membunuh saya, sedangkan dia di Mekah. Nabi waktu itu di Mekah. Ya. Jadi kejadian ini Nabi SAW masih di Mekah. Ya. Qatalani wa huwa bi Makkah. Padahal bukan Nabi SAW yang membunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim singa. Nabi doanya anjing, Allah kirim singa. Bayangkan. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengijabah doanya orang yang beriman, itu bukan tanggung-tanggung. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta anjing dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah Utaibah ini makanan anjing dari anjing-anjing. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim singa. Wa ana bisyam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, saya di Syam. Kemudian karena mereka itu saking takut, jadi Nabi itu kalau sudah berdoa, itu semua orang Mekah takut semua. Padahal mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi sudah berdoa, mereka yakin doanya pasti makbul ini.
Kemudian karena saking takutnya mereka itu, Utaibah itu diletakkan di tengah-tengah. Ketika mereka tidur, Utaibah itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian mereka tidur mengelilingi Utaibah. Tetapi ketika singa itu datang, singa itu melewati yang lain itu cium-cium, ini tidak cocok, tidak pas, mana? Dilewati semua, tapi tidak dimakan. Kemudian dia pindah kepada Utaibah. Fadagha ra'sahu, dimakan kepalanya oleh singa. Matilah Utaibah, meninggal di depan mata bapaknya sendiri. Itu belum Rasulullah masih di Mekah. Seharusnya Abu Lahab ini pulang dari perjalanan dia beriman, seharusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tabbat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Artinya apa? Abu Lahab itu tidak mungkin masuk Islam. Tidak mungkin masuk Islam. Memang sudah distempel oleh Allah, Abu Lahab itu masuk neraka. Keputusannya sudah turun. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini ya doanya orang yang beriman itu luar biasa. Dan kita juga insya Allah kalau memang kita betul-betul beriman kepada Allah, ketika kita berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedekat apa kita dengan Allah? Sedekat semaksimal apa? Ya, sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita betul-betul ya mendekati Allah Subhanahu wa taala, menyambut perintah-perintahnya, maka insyaallah kita juga akan ya diberikan doa-doa kita akan diijabah. Fastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Ketika wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib fastajibu li. Ya, Allah itu sangat dekat. Tinggal kita mengijabah doanya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastajibu li wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.